Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang ada di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini merupakan bagian daripada wilayah Arafah, di mana ketika jamaah haji melakukan wukufnya, maka sebagian jamaah haji ada yang wukuf di Jabal Rahmah ini. Jabal Rahmah ini konon dipercayai adalah tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa, di mana jika mereka berdua diturunkan dari surga dalam keadaan terpisah, yang satu di India dan yang satu di Jeddah. Maka kemudian setelah ratusan tahun perpisahan itu, mereka kemudian akhirnya bertemu di tempat ini, sehingga tempat ini dikatakan Jabal Rahmah, yang artinya gunung atau bukit kasih sayang. Kisah pertemuan dua insan yang berpisah lama sehingga mereka saling merindukan dan akhirnya bertemulah di Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang ini. Itulah asal usul penamaan Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang. Teman-teman sekalian, jika kalian teman-teman semua melakukan umrah atau haji, maka tentunya pasti akan ada agenda untuk mengunjungi, berjalan-jalan, menapak tilas di Jabal Rahmah ini, di mana tadi saya katakan bahwasanya Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah mereka ratusan tahun terpisah, dan kemudian bertemu di sini tentunya dengan perasaan rindu, sehingganya dinamakan Bukit Kasih Sayang. Pemerintah Saudi telah memugar Jabal Rahmah ini sehingganya terlihat lebih cantik untuk saat ini, dan kedepannya memang pemerintah Saudi menjadikan negara Saudi adalah tujuan wisata, sehingga tempat-tempat bersejarah salah satunya tidak ketinggalan juga dengan Jabal Rahmah ini. Benar-benar tempatnya dipercantik sehingga membuat turis atau jamaah haji atau jamaah umrah semakin nyaman ketika berkunjung atau menapak tilas di sini. Di sebelah sana itu terlihat ada bangunan yang kelihatan baru juga. Ini memang baru-baru dibikin, ya. Memang salah satu tempat yang memang dipugar atau diperbaiki dan dipercantik adalah tempat-tempat bersejarah untuk membuat jamaah haji semakin nyaman, atau jamaah umroh atau wisata lainnya yang ingin menapak tilas berkunjung di tempat ini. Semuanya di seluruh Saudi pun sekarang dalam proses pemugaran, mempercantik, karena tujuannya untuk mengundang para wisatawan mancanegara untuk mau berkunjung ke sini. Karena memang program Muhammad bin Salman, putra mahkota, itu ingin menjadikan Saudi menjadi tujuan wisata. Bahkan dia punya cita-cita bahwasanya tujuan wisata yang ada di Saudi Arabia berharap bisa mengalahkan yang ada di Dubai. Teman-teman sekalian, kita bisa saksikan bagaimana pemandangan Jabal Rahmah ini. Ini adalah pelataran yang dahulunya, ya, yang sebelum-sebelumnya tempat ini masih belum sebagus ini, namun sekarang sudah benar-benar dibikinkan tempat yang lebih nyaman, lebih cantik, dan di sana itu sedang proses memugar atau menjadikan tempat ini lebih bagus lagi. Itu di sebelah sana ada alat-alat berat, Delgo, yang sedang bekerja untuk menjadikan tempat ini menjadi lebih bagus dan lebih nyaman lagi untuk dikunjungi para jamaah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, saya doakan bisa ke sini, ya, tentunya dengan melakukan ibadah umrah atau hajinya, kemudian bisa jalan-jalan ke sini untuk menapak tilas tempat bersejarah ini, Jabal Rahmah. Kalian,
satu hal yang kita perhatikan, perlu kita pahami ketika menapaki atau mengunjungi Jabal Rahmah ini, bahwasanya kita bisa saksikan banyak jamaah yang sedang menaiki Jabal Rahmah ini. Mereka banyak keyakinan, ya, di antaranya dengan menaiki tempat tersebut, kemudian mereka ada yang menuliskan namanya di atas batu-batuan yang ada di Jabal Rahmah ini. Harapannya, ya, menuliskan namanya dan nama orang yang diinginkannya. Harapannya supaya mereka berjodoh dan langgeng. Nah, ini semua, keyakinan ini semua tentunya adalah keyakinan yang mengada-ada. Tidak ada contoh dan perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya jamaah Indonesia saja, tapi juga jamaah yang dari luar Indonesia melakukan hal yang sama, yaitu menuliskan namanya di satu batu di atas Jabal Rahmah ini. Mereka berharap agar pasangan mereka langgeng dunia akhirat. Ya, namun sekali lagi itu adalah keyakinan yang mengada-ada, ya, yang tidak perlu dilakukan oleh kita, ya, ketika berkunjung di tempat ini. Kemudian ada juga yang memahaminya, menaiki Jabal Rahmah ini adalah dalam bentuk ibadah. Tentu ini adalah keyakinan yang mengada-ada juga, karena tidak ada perintah dari Rasulullah ketika datang ke sini harus menaiki tempat ini. Kita ke sini hanya dalam rangka untuk berwisata, jalan-jalan, menapak tilas tempat-tempat yang dinilai bersejarah. Tentunya Jabal Rahmah ini punya keutamaan juga sebenarnya, karena dia masuk dalam wilayah Arafah. Namun keutamaan Arafah yang di dalamnya ada Jabal Rahmah ini kaitannya dengan zaman atau kaitannya dengan waktu, yaitu kapan? Di saat hari Arafah. Saat hari Arafah jamaah haji wukuf di sini, maka pada saat itu tempat ini bagian dari tempat yang mustajab, karena kaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, di mana disyariatkan, diharuskan haji wukuf di sini pada tanggal tersebut. Dari matahari zawal, yaitu waktu zuhur, sampai matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Disitulah waktu momen di mana tanah Arafah ini adalah tanah tempat yang mustajab untuk berdoa. Selain dari momen ini, maka tanah Arafah sebagaimana tempat-tempat lainnya tidak ada fadilah dan keutamaan. Jadi keutamaan atau fadilah tanah Arafah ini kaitannya dengan waktu, yaitu momen tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Demikian teman-teman dari saya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita semua untuk menjadi pedoman ketika sedang berkunjung berwisata di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.